Berawal dari diri sendiri atau dari orang lain, masalah akan selalu ada di hidup kita. Berat atau ringan, semua tidak dinilai dari apa permasalahannya, tapi bagaimana kita menyikapi permasalahan hidup kita. Pada akhirnya, keyakinan kepada Sang Pencipta akan selalu jadi kekuatan yang akan mengantarkan kita kepada niat hati setiap manusia. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tentang Aji Yusman. Hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Setelah bertahun-tahun, Aji Yusman yang dulu dikenal setelah membintangi sinetron Inikah Cinta sebagai Aldi dan beberapa sinetron juga filmnya, sekarang ini sudah tidak terlihat di industri hiburan lagi. Aji Yusman jadi perbincangan karena kisah hidupnya yang memilukan. Berawal dari tahun 2010 ketika ibu, kakek, nenek, kemudian ayahnya yang sakit lalu meninggal di tahun 2022, terakhir ayahnya itu 2022 meninggal. Aji Yusman juga harus kehilangan anak keempatnya yang masih dalam kandungan sang istri karena tidak memiliki biaya untuk pengobatan istrinya yang mengalami peningkatan tekanan darah di masa kehamilan. Dalam podcast Denny Sumargo, Aji Yusman mengaku sudah menghabiskan banyak sekali biaya untuk pengobatan anggota keluarganya. Dan sekarang semua aset habis sampai harus tinggal di kontrakan sederhana. Aji pun mengatakan di masa hidupnya sempat merasa kecewa dan tidak percaya Tuhan semenjak kepergian ibunya. Namun, satu kejadian spiritual akhirnya membuat Aji tersadar akan kebesaran Tuhan dan sampai sekarang tetap tegar menjalani kehidupannya. Mendengar cerita yang disampaikan Aji Yusman, kita bisa menyimpulkan kalau Aji adalah seorang pejuang. Pejuang tangguh. Ya. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, kalau kita lihat dari yang kita tonton gitu kan, dari ceritanya bagaimana dia menghadapi permasalahannya. Kalau lo nih, gimana sih karakter Aji nih yang nggak banyak orang tahu? Sebisa mungkin apapun persoalannya dia makan sendiri. Dia pendam, dia simpan, jangan sampai orang tahu. Dia bukan, kalau ngadapin persoalan itu bukan orang yang cengeng gitu. Bukan orang yang kemana-mana berkeluh kesah karena punya persoalan. Sebisa yang dia bisa dia simpan, sebisa yang dia bisa dia pendam. Dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar sendiri dari apapun bentuk persoalannya. Itu orang sebisa mungkin nggak mau tangan di bawah gitu. Jadi dia perjuangkan dulu segala sesuatu. Kalau sudah menurut pemikirannya tidak bisa, nah baru udah mentok minta pertolongan orang lain. Iya, bukan. Nah kalau orang nggak paham pasti dibilang sombong. Iya. Pasti dibilang songong kalau orang nggak paham. Sudahlah susah, tapi bukan karena sombong atau sombong, itu kepribadian, itu prinsip hidup. Ada orang yang punya masalah dikit, ngeluh kesahnya nggak udah-udah. Ada yang punya masalah dikit, nangisnya nggak udah-udah. Ada yang nggak, dia selalu terlihat baik-baik saja. Sampai orang tidak percaya bahwa dia mengalami persoalan yang berat. Nah itulah dia. Sangat tidak gampang menyerah. Berpikir semaksimal mungkin sebelum melangkah. Makanya kalau gagal tuh kecewanya tuh berat. Karena
bukan orang yang sembarang memutuskan segala hal. Itulah Aji. Sebisa mungkin nggak mau nyusahin orang. Itulah dia. Aji Yusman, kalau yang tahun 2000-an suka nonton sinetron kan, salah satu dari beberapa artis yang dulunya memiliki karir yang bagus dan sekarang mengalami permasalahan-permasalahan, akhirnya seperti sekarang ini yang kita tahu gitu kan. Sebenarnya nggak hanya Aji Yusman, tapi banyak juga artis yang ngalamin hal yang sama gitu, yang dulunya karirnya bagus, sekarang harus turun gitu, terjun bebas gitu. Nah, sebenarnya apa saja yang menjadi penentu kesuksesan seseorang, terutama seorang artis? Orang di sekitar. Siapapun itu, apapun statusnya, intinya orang di sekitarnya penentu. Entah itu keluarganya, entah itu istrinya, entah itu teman-temannya. Jadi bertahan atau tidaknya seorang artis itu tidak hanya ditentukan oleh talentanya, tapi sangat ditentukan bahkan oleh orang di sekitarnya. Siapapun itu, yang penting orang di sekitarnya. Sekali lagi, entah itu keluarganya, entah itu saudara-saudaranya, entah itu istri atau suaminya, entah itu sahabatnya. Itulah penentu seorang artis. Akan tetap bertahan atau hilang. Oke. Apa yang bikin bertahan dan apa yang bikin hilang gitu, yang terjadi di sekitar artis itu? Dia akan tetap bertahan menjadi seorang artis yang ternama. Kalau orang di sekitarnya yang terdekat itu tulus kepadanya dalam melakukan segala hal buat dia. Jadi kuncinya tulus. Nah, ketulusan hati orang di sekitar sang artis, itulah yang akan membuat artis itu bertahan. Kalau tidak tulus, ya maka sebaliknya. Misalkan iri dengki. Dan satu lagi, orang di sekitar artis itu harus memaklumi atau memahami karakter atau kepribadian sang artis itu sendiri. Yang mungkin emosian, yang mungkin sensitif, yang mungkin nggak banyak ngomong, yang mungkin juga banyak ngomong, yang mungkin hura-hura, yang mungkin serius. Jadi sangat aman, harus sangat memahami artisnya itu sendiri. Dan pemahaman atau pemakluman atau pengertian seseorang terhadap seseorang itu ditentukan oleh ketulusan hati. Ya, kalau tidak tulus akhirnya marah-marah. Baik artisnya maupun orang di sekitarnya. Kalau tidak tulus akhirnya iri dengki. Jadi kuncinya tulus. Dan orang di sekitarnya, terutama keluarganya, istri atau suaminya, harus paham betul ruang lingkup seorang artis itu seperti apa. Harus memberi kepercayaan penuh kepada sang artis itu sendiri. Karena sudah pasti kalau yang namanya artis itu tidak jauh dari gosip. Dicari-cari kesalahan walaupun tidak ada. Diada-adain. Nah, kalau keluarga, suami atau istri tidak percaya,
Akhirnya kan muncul prasangka. Dari prasangka muncul keributan. Nah, kacau lah semuanya. Jadi baik keluarga, saudara, istri atau suami harus memberi kepercayaan penuh kepada sang artis itu sendiri. Sebaliknya, artis itu harus menjaga kepercayaan itu. Jangan mentang-mentang diberi kepercayaan, akhirnya semua gue kan. Jadi kerjasama yang baik antara artis dan orang-orang terdekatnya. Itu yang menentukan sang artis itu akan tetap bertahan atau tidak. Diakui atau tidak, tapi itulah cara terbaik. Teamwork. Nah, salah satu cara orang untuk bisa mengenali karakter orang itu, kalau nggak tulus nggak bisa mengenali karakter gitu. Kita ini tidak akan saling kenal kalau tidak saling komunikasi. Yang terbuka, yang apa adanya. Jadi untuk saling kenal itu ya harus komunikasi yang terbuka. Yang apa adanya. Nah, kembali lagi, terbuka dan apa adanya sebuah komunikasi itu ditentukan oleh tulus atau tidaknya hati kita. Jadi segala sesuatu yang diawali oleh ketulusan siapapun itu pasti memberi jalan keluar, pasti memberi kenyamanan, pasti memberi saling percaya. Itu kata kunci tulus. Apalagi maaf, yang namanya artis kadang menyebalkan. Yang namanya artis kadang kayak dia paling apa. Yang namanya artis tidak mau sembarangan dalam segala hal. Nah, kalau orang di sekitarnya tidak paham, yang namanya artis tidak jauh dari dunia keglamoran, yang namanya artis banyak yang suka. Nah, kalau orang di sekitarnya nggak paham, nggak percaya, ya pasti akhirnya kerjasama itu tidak akan baik. Jadi apa ya, simbiosis mutualisme, saling melengkapi satu sama lain, itu kata kunci.